Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajah dunia dari layar, dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Hari ini, kita akan terbang ke salah satu negara paling progresif di dunia. Bayangkan sebuah negeri yang diselimuti hutan cemara luas, danau yang tak terhitung jumlahnya, dan hamparan salju di utara tempat aurora menari di langit malam. Negeri ini bukan sekadar indah secara alam, tapi juga menjadi simbol stabilitas, inovasi, dan kualitas hidup yang tinggi. Selamat datang di negara Swedia, tanah di mana teknologi modern berpadu harmonis dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam. Swedia adalah negara yang punya banyak wajah, dari kejayaan sebagai kekuatan militer besar Eropa di masa lalu, hingga menjadi pelopor netralitas, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Dari rumah sederhana tempat lahirnya IKEA, hingga kota-kota futuristik yang mendorong batas teknologi ramah lingkungan. Dari tradisi Midsummer yang kental dengan makna kebersamaan, hingga gaya hidup lagom yang mengajarkan kita tentang hidup yang seimbang, tak terlalu sedikit, tak terlalu banyak. Dan jangan lupakan satu hal, Swedia adalah negara yang menjadi kiblat dunia dalam banyak hal, mulai dari inovasi teknologi, seni pop, desain arsitektur, hingga diplomasi internasional. Negara ini juga menjadi pelindung nilai-nilai global yang damai, membuka pintu bagi pengungsi, mendukung kebebasan pers, serta secara konsisten masuk jajaran negara dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi di dunia. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi geografi Swedia yang luar biasa, menyusuri sejarahnya yang penuh dinamika, menyelami budaya dan tradisi masyarakatnya yang unik, hingga memahami bagaimana sistem politik dan ekonomi Swedia bisa menjadi inspirasi banyak negara. Jadi, siapkan pikiranmu, karena perjalanan kita kali ini akan membawa kita ke negeri para Viking yang kini menjadi mercusuar dunia modern, Swedia. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, Swedia, atau dalam bahasa aslinya Sverige, adalah permata Skandinavia yang terletak di bagian utara benua Eropa. Negara ini menempati bagian timur semenanjung Skandinavia dan dikenal sebagai salah satu negara Nordik dengan bentang alam yang luas, dingin, dan memesona. Secara geografis, Swedia berbatasan langsung dengan Norwegia di sebelah barat dan Finlandia di timur laut. Di selatan, ia dipisahkan dari Denmark oleh Selat Øresund, yang kini dilintasi oleh jembatan spektakuler Øresund Bridge, penghubung darat langsung antara Malmö, Swedia, dan Copenhagen, Denmark. Di sebelah timur, terbentang Laut Baltik dan Teluk Bothnia yang memberikan garis pantai panjang dan iklim maritim di beberapa wilayahnya. Swedia memiliki luas wilayah sekitar 450.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ketiga di Uni Eropa, setelah Prancis dan Spanyol. Namun yang menarik, meskipun wilayahnya luas, jumlah penduduknya tidak begitu padat. Per tahun 2025, jumlah penduduk Swedia diperkirakan mencapai sekitar 10,7 juta jiwa, dengan sebagian besar tinggal di wilayah selatan, khususnya di kota-kota besar seperti Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Ibu kota Swedia adalah Stockholm, kota yang dibangun di atas 14 pulau dan dijuluki Venice of the North. Dengan kanal-kanal cantik, taman hijau luas, serta bangunan klasik yang berdampingan dengan desain modern, Stockholm menjadi cerminan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Secara topografi, Swedia terbentang dari dataran rendah di selatan hingga pegunungan Skanderna di barat laut yang berbatasan dengan Norwegia. Pegunungan ini merupakan titik tertinggi di Swedia, dengan Gunung Kebnekaise yang menjulang sekitar 2096 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, bagian tengah dan utara Swedia didominasi oleh hutan boreal yang lebat dan ribuan danau glasial yang tenang, termasuk Danau Vänern, danau terbesar di Swedia sekaligus terbesar di Eropa Barat.
Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Swedia, namun banyak penduduk juga fasih berbahasa Inggris, bahkan sejak usia sekolah dasar. Selain itu, bahasa Sami juga diakui di wilayah utara sebagai bagian dari hak-hak masyarakat adat. Mata uang yang digunakan adalah krona Swedia, SEK, meskipun negara ini tergabung dalam Uni Eropa. Swedia secara sadar memilih untuk tidak mengadopsi euro setelah referendum pada 2003 sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasionalnya. Nama Swedia berasal dari kata Svear, sebuah suku kuno yang tinggal di wilayah ini. Dalam bahasa Latin kuno, negara ini disebut Suecia, yang merujuk pada tanah bangsa Svea. Dalam perkembangan sejarah, nama ini menjadi Sverige dalam bahasa Swedia modern. Fakta unik dari Swedia, negara ini dikenal sebagai rumah bagi allemansrätten, yaitu hak umum untuk mengakses alam. Artinya, siapapun boleh berjalan kaki, berkemah, atau memetik buah liar di alam bebas, selama dilakukan dengan tanggung jawab dan tanpa merusak lingkungan. Ini menjadikan Swedia sebagai surga bagi para pencinta alam dan petualangan luar ruangan. Dan soal pariwisata, Swedia punya segalanya, dari kota tua Gamla stan di Stockholm yang penuh sejarah, istana Drottningholm yang megah, hingga kota Kiruna di utara, tempat terbaik menyaksikan aurora borealis. Jangan lupakan Ace Hotel di Jukkasjärvi, hotel es pertama di dunia yang dibangun ulang setiap musim dingin, serta Taman Nasional Abisko yang menjadi surga hiking dan fotografi lanskap. Di bagian selatan, kota Visby di Pulau Gotland juga menawarkan suasana abad pertengahan yang luar biasa lengkap dengan tembok kota tua yang masih utuh. Dengan bentang alam yang begitu luas dan beragam, ditambah pendekatan Swedia yang cerdas terhadap pelestarian alam, negara ini bukan hanya tempat tinggal yang ideal, tapi juga destinasi impian bagi siapa saja yang ingin merasakan keindahan utara dunia dalam bentuk paling otentik. Para pelajar semuanya, Swedia, salah satu negara paling maju di dunia, sebenarnya menyimpan lembaran sejarah yang panjang, kompleks, dan penuh transformasi. Dari zaman para pejuang Viking, kerajaan Skandinavia yang melegenda, hingga menjadi negara netral yang kuat dalam diplomasi dunia modern. Perjalanan sejarah Swedia dimulai dari era Viking sekitar abad ke-8 hingga ke-11. Pada masa ini, bangsa Viking Swedia dikenal sebagai para pedagang dan penjelajah yang menjelajahi timur hingga mencapai wilayah Rusia dan bahkan Bizantium. Mereka membentuk jejak awal dari identitas bangsa Swedia yang berani dan eksploratif. Memasuki abad pertengahan, Swedia menjadi bagian dari Kalmar Union, sebuah penyatuan antara Swedia, Denmark, dan Norwegia yang berdiri pada tahun 1397. Namun persatuan ini penuh ketegangan dan konflik, hingga akhirnya Swedia melepaskan diri dan menjadi kerajaan merdeka pada awal abad ke-16 di bawah pimpinan Gustav Vasa, raja legendaris yang dikenal sebagai bapak pendiri Swedia modern. Disinilah fondasi kerajaan Swedia mulai dibangun dengan sistem pemerintahan dan struktur sosial yang lebih kokoh. Swedia mencapai puncak kekuatan militernya pada abad ke-17, dalam era yang dikenal sebagai Kekaisaran Swedia. Wilayah kekuasaannya meluas mencakup sebagian besar Baltik dan bahkan Finlandia, namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-18, Swedia mulai kehilangan banyak wilayah akibat serangkaian perang, terutama melawan Kekaisaran Rusia. Tahun 1809 menjadi momen penting ketika Finlandia, yang sebelumnya bagian dari Swedia selama ratusan tahun, resmi lepas dan berada di bawah kekuasaan Rusia. Swedia pun mengalami reformasi besar-besaran, saat Raja Charles XIII meresmikan konstitusi baru, dan pada tahun 1814, Swedia bergabung dengan Norwegia dalam uni personal yang bertahan hingga awal abad ke-20. Namun, hal yang paling menarik dari sejarah modern Swedia adalah keputusan mereka untuk bersikap netral dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Netralitas ini bukan hanya strategi militer, tetapi juga simbol dari pendekatan diplomasi yang damai,
yang hingga kini menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Swedia. Pada abad ke-20 dan 21, Swedia mengalami transformasi sosial dan ekonomi besar. Dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer yang kuat. Negara ini juga memelopori model negara kesejahteraan atau welfare state, yang menyeimbangkan ekonomi pasar bebas dengan jaminan sosial yang luas untuk rakyatnya. Jadi, sejarah Swedia bukan hanya tentang peperangan dan kekuasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk berubah, menjadi lebih baik, dan menemukan cara hidup yang lebih manusiawi. Dari kerajaan ekspansionis menjadi simbol kedamaian dan kemanusiaan dunia. Para pelajar, Swedia, negeri yang mungkin terlihat dingin dari luar, ternyata menyimpan kehangatan dalam budaya masyarakatnya. Ini bukan sekadar negara maju dengan teknologi canggih, melainkan tempat di mana nilai-nilai kesederhanaan, kesetaraan, dan kedekatan dengan alam menjadi filosofi hidup yang dalam. Di Swedia, konsep hidup dikenal dengan istilah lagom, yang artinya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, pas saja. Prinsip ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Swedia, dari cara mereka berpakaian, mendesain rumah, sampai dalam hubungan sosial. Gaya hidup minimalis yang seimbang ini membuat masyarakat Swedia hidup dengan tenang dan tidak berlebihan, menjaga harmoni antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Kamu mungkin pernah dengar istilah fika, kebiasaan ngopi sambil makan kue di sela pekerjaan. Tapi fika bukan sekadar waktu istirahat, melainkan ritual sosial yang mempererat hubungan antar individu. Di negara yang terkenal dengan kesan dingin ini, fika menjadi simbol bagaimana orang Swedia menghargai kebersamaan dan momen kecil dalam hidup. Kesetaraan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Negara Swedia dikenal sebagai salah satu negara paling inklusif di dunia, baik dalam hal gender, orientasi seksual, maupun hak asasi manusia. Di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam sistem hukum, prinsip kesetaraan ini benar-benar diterapkan. Bahkan dalam keluarga, peran ayah dan ibu dibagi hampir setara. Ayah di Swedia bisa mengambil cuti panjang hanya untuk fokus membesarkan anak. Tak lengkap rasanya membahas budaya Swedia tanpa mencicipi cita rasa khasnya. Salah satu yang paling ikonik adalah köttbullar, bakso ala Swedia yang disajikan dengan kentang tumbuk, saus krim, dan selai lingonberry. Kalau kamu pernah ke IKEA, pasti kenal rasanya, tapi versi aslinya di Swedia jauh lebih istimewa. Selain itu, ada graflas, salmon mentah yang diawetkan dengan garam dan dill, lezat dan elegan. Tak ketinggalan smorgasbord, sajian buffet khas Swedia dengan beragam hidangan laut, keju, dan daging asap. Untuk yang berani, ada surströmming, ikan herring fermentasi yang terkenal dengan aromanya yang ekstrim. Dan tentu saja, manisnya budaya Swedia bisa dirasakan lewat prinsesstärta, kue favorit keluarga kerajaan yang dibalut marzipan hijau. Dan semla, roti manis isi krim yang jadi bintang saat musim dingin. Dalam bidang seni dan desain, Swedia dikenal dengan estetika yang bersih, terang, dan fungsional. Coba lihat merek-merek seperti IKEA, H&M, atau Spotify, semua lahir dari kultur inovatif dan praktis khas Swedia. Musik pop Swedia juga mendunia, dari ABBA, Avicii, sampai Zara Larsson. Mereka adalah produk dari sistem pendidikan seni yang kuat dan dukungan negara terhadap kreativitas anak muda. Dan jangan lupa, Swedia punya warisan budaya lokal seperti Midsummer Festival, perayaan musim panas yang dipenuhi dengan tarian, bunga, makanan tradisional, dan sukacita. Atau tradisi Lucia Day di bulan Desember, di mana anak-anak mengenakan pakaian putih dan membawa lilin, menyebarkan cahaya dan harapan di musim dingin yang gelap. Menariknya, di tengah kemajuan teknologi dan kehidupan modern, masyarakat Swedia tetap dekat dengan alam. Mereka sangat mencintai aktivitas luar ruang seperti hiking, berkemah, atau sekadar berjalan di hutan. Bahkan, ada hukum bernama Allemansrätten, yang memberi kebebasan bagi siapapun untuk mengakses alam bebas,
asalkan tetap menghormati dan menjaga lingkungan. Itulah Swedia, negara yang secara konsisten berada di daftar teratas negara paling bahagia dan paling inklusif di dunia. Bahagia bukan karena kekayaan berlimpah, tapi karena keseimbangan hidup, solidaritas sosial, dan kehangatan antar manusia yang mereka bangun bersama. Para pelajar, Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan paling stabil di dunia. Berbentuk monarki konstitusional, kepala negara Swedia adalah seorang raja, saat ini Raja Karl XVI Gustaf. Namun kekuasaan sejatinya dijalankan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Sistem ini menjadikan Swedia sebagai contoh negara yang berhasil memadukan warisan tradisi kerajaan dengan prinsip demokrasi modern. Pemilu diadakan secara reguler, transparan, dan partisipatif, di mana rakyat Swedia sangat aktif terlibat dalam menentukan arah kebijakan nasional mereka. Dalam hal diplomasi, Swedia adalah pionir dalam membangun hubungan luar negeri yang netral namun aktif. Meski bukan anggota NATO selama puluhan tahun, Swedia tetap aktif dalam misi perdamaian dunia, termasuk di bawah bendera PBB dan Uni Eropa. Namun, invasi Rusia ke Ukraina mengubah arah sejarah. Swedia, yang selama lebih dari 2 abad mempertahankan netralitas militer, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2024. Sebuah langkah bersejarah yang menunjukkan bagaimana realitas geopolitik bisa mengubah kebijakan luar negeri yang sudah mengakar lama. Dari sisi ekonomi, Swedia adalah salah satu negara paling maju di Eropa, dengan PDB per kapita yang tinggi dan kualitas hidup yang merata. Ekonominya sangat bergantung pada sektor industri, ekspor teknologi tinggi, serta sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Perusahaan seperti IKEA, Volvo, H&M, Spotify, dan Ericsson adalah contoh dari kreativitas Swedia yang mendunia. Namun kehebatan ekonomi Swedia juga ditopang oleh pajak tinggi yang digunakan untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, sebuah sistem yang disebut Nordic Model. Namun tentu saja, Swedia tidak tanpa tantangan. Tentu saja isu imigrasi, terutama sejak krisis pengungsi tahun 2015, menimbulkan tekanan sosial dan politik. Meningkatnya perbedaan budaya di beberapa kota besar sempat memicu ketegangan identitas dan meningkatnya suara partai populis anti-imigran. Selain itu, Swedia menghadapi tantangan perubahan iklim, terutama di sektor energi dan kehutanan, meskipun negara ini sudah menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Tapi seperti yang menjadi ciri khas Swedia, mereka tidak diam. Negara ini terus mendorong inovasi, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Visi jangka panjang Swedia mencakup menjadi negara bebas karbon pada tahun 2045, serta menciptakan masyarakat digital yang inklusif, aman, dan adil. Swedia adalah negeri yang berani berubah, tapi tidak pernah meninggalkan akarnya. Ia berdiri di antara masa lalu kerajaan, realitas modern, dan masa depan penuh harapan. Dan di sanalah kekuatan Swedia berada, pada kemampuannya untuk tetap netral dalam konflik, tapi tegas dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Demikianlah penjelasan mengenai Swedia, bukan sekadar negeri dingin di utara, bukan pula hanya soal salju, IKEA, dan lagu-lagu ABBA yang mendunia. Ia adalah simbol tentang bagaimana sebuah bangsa bisa terus tumbuh tanpa harus kehilangan akarnya. Swedia mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi, inovasi, dan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dari Stockholm yang elegan hingga desa-desa kecil yang dikelilingi hutan dan danau, Swedia adalah negeri yang tenang namun berpikir jauh. Mereka bukan bangsa yang suka ribut, tapi jangan salah,
Di balik ketenangan itu, ada kecerdasan, keuletan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar, seperti bergabung dengan NATO setelah 2 abad netralitas. Swedia tidak sempurna, mereka juga punya masalah, seperti negara lain. Tapi yang membedakannya adalah cara mereka menyelesaikan masalah itu, dengan ilmu pengetahuan, musyawarah, dan visi jangka panjang. Mereka tidak berjalan cepat, tapi mereka tahu kemana arah yang dituju. Jadi, saat dunia penuh gejolak dan ketidakpastian, Swedia berdiri teguh sebagai pengingat bahwa negara yang sejuk bisa punya hati yang hangat, bahwa netral bukan berarti pasif, dan bahwa masa depan bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bijak. Semoga penjelasan mengenai negara Swedia ini tidak saja memberikan kalian wawasan yang mendalam, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu dan inspirasi untuk melihat dunia dari berbagai sudut. Terima kasih telah menonton episode Murid Geo kali ini. Kalau kamu suka cara Swedia membangun bangsanya, atau punya pendapat soal sistem politik dan ekonomi mereka, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan lanjut menjelajahi negara-negara lain yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya ya para pelajar, dan seperti biasa, kenali, cintai dan jelajahi dunia.